Hellcat. Ini bahkan dari peringkat 10 ini masih semuanya potensinya masih bisa naik ke atas. Tapi kalau gue lihat ini jadi satu kunci di mana tim-tim yang kalau nggak mau kena injer di awal ini harus benar-benar flex, jangan turun di tempat yang sama seperti di 2 game sebelumnya di Purgatory. Oke, itu dia. Jadi memang harus benar-benar diperhitungkan dan bahkan di kulik lagi ya Pak ya, biar Iya. nggak turun tempat yang sama. Dan kita lihat ada Evos sekarang. Evos masih ngincer di daerah Brasilia bawah ya. Dan Yes. ini juga jadi PR gue rasa karena nanti petnya sendiri juga mereka bakal bisa dikonter sama tim-tim yang memang sudah ngincer mereka. Dan kalau gue lihat sendiri juga di sini banyak tim-tim yang coba memainkan posisi, udah langsung ketemu nampaknya. Yes. Udah bakal banyak yang ketemu nih. Udah ada seorang ini ya, Extend. tapi Extend kali ini yang Ya. akan di-shoot, di mana udah ada Rosugo. Rosugo juga di depan akan melakukan early fight harusnya, di mana sudah sadar satu sama lain mulai melakukan setup posisi terlebih dahulu. Iya betul banget, dan kalau gue lihat sendiri juga ini bakal resource-nya nggak terlalu banyak ya gue Iya. rasa, jadi nggak bisa kayak ngebuang-buang gitu aja, jadi mereka juga harus bijak banget. Nah ini gue lihat satu orang ada yang ditembakin aja. Yes, terlalu jauh Pak, dan memang belum ada scoop juga, jadi agak necessary juga bisa gue bilang. Bener, nggak ada scope, nggak ada muzzle juga, jadi ya udah ya, susah ya. Yes, dan masih saling tatap menatap dan pantau memantau dari Rosugo Esports dan juga Exchange Esports, yang Exchange sendiri harus tumbang jauh banget peringkatnya Pak ya. Iya bener banget, kita lihat di sini XC juga harus terjatuh ya. Yes, sudah jatuh satu orang raid di sana. First blood berhasil diamankan oleh Rosugo. Iya betul banget, dan kalau gue lihat nggak banyak opsi yang bakal dimiliki oleh XCN sendiri karena mereka benar-benar sudah dikepung ya. Kalau gue lihat juga kalau sendiri, nah ini yang gue bilang. Oh my Ya, god. gue bilang makanya even dari peringkat 10 sendiri bahkan 11 ini masih possible banget buat menyalip dari Louvre sendiri kalau Louvre sendiri mati di awal. Kalau karena mati di awal. karena selisihnya sendiri nggak lebih dari 400 poin, yang mana kalau sendiri gue lihat harusnya masih mungkin banget dengan kalau lu mendapatkan buya dan beberapa kill di atas 10 lah minimal. Yoi, itu dia. Dan memang segitu flexnya, makanya nih lebih sengit lagi, lebih ketat lagi, dan yang pastinya semua tim akan berpikir lebih panjang ketimbang melakukan early fight yang cenderung do or die. Benar banget, dan kalau gue pikir mereka juga pasti bakal memaksimal. Ini jarang-jarang banget sih. Benar, Gua ini ngeliat, jarang banget. ngelihat turnamen major sekelas final ini benar-benar kayak rapet banget sampai peringkat ke-10. Ini karena memang sistem kita juga baru kan memakai cuman best of 6. Oke, best of 6, dan kalau kita lihat sekarang udah ada Mocha juga yang terpantau, di mana dia udah cukup sekarat, harus memutar dirinya dulu. Udah ada Apollo yang berhasil menculik seorang Dogs, begitu saja bakal coba di follow oleh seorang KS Red, di mana Dogs dan juga Mocha sudah menjadi suspek korban kali ini, dan harus mundur dulu nampaknya. Kawan-kawan dari Exchange yang tersisa langsung mementalkan dirinya. Yap, benar banget, dengan tambahan 2 poin kill untuk Rosugo ini juga bener lagi, ditambah lagi sudah mendapatkan 3 kill. Ini bakal mempengaruhi banget ya posisi dari Rosugo sendiri, yang notabene mereka cuman hanya mempunyai selisih poin sekitar 200-an dengan tim Louvre yang memuncaki klasmen sampai ronde kelima tadi. Oke, dan ini berarti misi dari Exchange sendiri bisa dibilang cukup berat. Di satu sisi dia harus buya dan kill di atas 10 ya Pak ya. Bener banget. Nah ini player of the match tadi di ronde kelima ya, ada Hayabusa dengan 5 kill. Ini menggantikan peran Gengers banget sih ya. Saya. Setelah Genjernya harus farewell, tapi kita akan move on dulu sedikit melihat ke arah kiri map, di mana zona juga ternyata meliputi ke arah kiri map, dan Onyx akan memainkan convert play-nya di arah Mountain Villa. Iya, kalau gue pikir kuncinya juga masih ada. Benar kata lu, ada 2 tim ya, yaitu ada Onyx dan juga BTR, tapi nggak nutup dari tim EPOS apabila mereka lebih cerdik lagi memanfaatkan jembatan-jembatan yang ada di sekitar pulau di Marble Walk ya. Jadi mereka bisa kayak nahan pergerakan hampir 80% tim yang bakal mau masuk ke area Marble Walk. Oke, dan kalau kita lihat juga di sini Stargate bakalan bergerak ke arah daerah Fire Brigade, di mana tadi dia sempat di sana tapi menyeberang, dan sekarang udah ada Aura, di mana udah melihat seorang Hayabusa sekarang bakal coba ditembak dulu sedikit. Koje masih bisa cukup taktis untuk menahan rem dari tembakannya. Iya, kalau gue lihat padahal pergerakan dari circle baru update ya. Dan ini bakal saji sebenarnya pertarungan yang nahan jembatan dan juga yang nyebrangin sungai. Yes, yang nahan jembatan dan juga nyebrangin sungai. Tapi saat yang sama
Evos Esports yang udah nggak Oh. bisa nahan-nahan emosi lagi. Bener. Sekarang udah bakal coba di sandwich. Aimboy juga udah cukup sekarat mendapatkan firing dari Aura, tapi Oh. saat yang sama udah ada Apollo Bosku. berhasil dapetin Alcyon, dan kalau kita lihat masih ada Cupai. Cukup sekarat Oke. juga dipasang Glul untuk maju ke tempat bersiap-siap, tapi Kapela berhasil dapetin Cupai di sana. Udah ada Spartan yang jatuh juga, Kapela akhirnya berhasil eksekusi habis seorang Cupai, dan kita lihat bakal jadi next target. Sudah jatuh Aimboy sedikit lagi, masih terlambat ternyata bakal dipegang dulu grenade-nya, tapi udah ada firing langsung ke arah samping yaitu Koje. Kojak juga berhasil ditekan. Koje udah jatuh, udah ada janji cukup sekarang Follow juga. up, Ngana. Bakal coba di follow up, tapi bakal di follow up juga oleh seorang Ngana. Dari samping udah terlihat adanya Kapela, sang predator rahasia. Bakal dibalas sendiri saja ke arah depan. Coba dengan MP40, masih ada Koje 87 yang berhasil ditahan, Oh my tapi berhasil dihabisi juga oleh Ical di belakang. Bersiap coba langsung jam-jam, Ical malah turun ke bawah. Kojak yang juga jatuh, dan Boss Esports harus dilumatkan oleh Aura Esports. That's it. Ini terakhir ya, maksud gue berarti bos sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menyalip siapapun, karena dengan tersingkirnya mereka di peringkat ke-12 ini meyakinkan mereka juga untuk terbenam di peringkat ke-12 di klasmen. Menarik akhir. banget, dan Lovre-nya juga udah tumbang, Pak. Oh my Peringkat God. pertama ini udah ditumbangkan curse-nya, jadi siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan peringkat pertama. Bener banget, ini Aduh. tanpa diduga ya, maksudnya kita lagi fokus tadi di pertarungan antara Aura dan juga Bos, tahu Aduh, peringkat aduh. pertama ya sendiri Louvre Sports harus tereliminasi di peringkat ke-11. Sedikit lagi, hanya perlu menahan nafas untuk mengamankan peringkat pertama, tapi ternyata memang sangat berat juga kompetisi ini. Dan kalau kita lihat juga udah ada yang melakukan rotasi, RRQ Hades bergerak ke arah Brasilia, di mana udah nggak ada sendirian Oh. lagi RRQ Hades. Ada Oh kapten my God. kita, kapten yang terkuat di bumi, tapi udah terpantau oleh Street, langsung Oh. dieksekusi habis oleh Eva Street kali ini. Iya benar, nanti kuncinya sebenarnya di circle update yang pertama ini sebenarnya kalau gue lihat apa ya, jembatan-jembatan dan juga antara sungai juga. Yes. Jadi kalau seandainya lu bisa nge-secure atau lu bisa ngamanin daerah itu, lu juga bakal panen kill karena banyak tim yang bakal lewat daerah sana. Oke, Lord di sana udah terpantau juga di atas batu besar yang biasa ditempati oleh Aura Esports, tapi kali ini dari EVOS juga masih akan terus holding dan melockdown posisi dari RRQ itu sendiri. Dan Dan kita yang lihat menarik, ada Mister 05 yang melebarkan sayap ke arah Bener rumah banget. 7, dan harus berhati-hati juga take notes juga karena Mister 05 gak mungkin sendirian. ada di belakangnya sendiri tim dari Granix Vendetta. Mungkin teman-teman yang nonton pada nggak ngeliat ya karena minimapnya kecil, tapi kita infokan posisi lihat di minimap di situ udah ada Mister 05 yang coba prepare untuk nge-flanking dari tim RRQ, tapi di belakang 05 itu udah ada tim dari Granix Vendetta. Pak. makanya hati-hati, dan gua rasa ini biasa yang dilakukan oleh Mister 05. Kalau gue lihat prosentasenya lebih kebanyakan dia yang keculik, dan bener aja Oke, dia respect. benar dia respect, dia coba untuk mundur karena mungkin Too far dia away. juga ngelihat atau punya insting ini kayaknya nggak ada something. Ini somethingnya nih. Ini tim nomor 4 atau Star 8 adalah somethingnya. Iya. That's why Mister 05 langsung sadar dapat call dari temennya untuk regroup kembali. Dan gua rasa juga mereka akhirnya coba untuk atur strategi untuk tahan, kayaknya nggak lebih bijak kalau di bawah jembatan karena Ya. visionnya juga nggak terlalu bagus, sampai akhirnya mereka coba untuk geser sedikit ke bawah ke arah sungai, yang mana nanti kalau seandainya ada orang yang coba untuk nyebrang mereka bisa langsung kill mereka. Ini bakalan drama banget kalau zonanya pasti bakal ngebelah 2 pulau, Pak. Nah ini dia makanya nggak banyak orang-orang yang coba untuk nyebrang karena ini potensi atau posibilitasnya masih cukup luas ya. Yes. Karena kita juga baru ngomongin ini circle kedua. Jadi nanti kalau kita ngomongin circle ketiga ini lebih seru lagi kalau ke arah Marble Walk ya. Kalau ke arah Marble Walk, karena kalau kita lihat nggak ada tim di Marble Walk kecuali Bigetron dan juga RRQ, potensinya yang paling cepat. Iya, ngelihat war di field, ngelihat war di Brasilia udah biasa ya. Tapi kalau di Marble Walk sih pasti bakal seru banget. Oke, semakin sempit waktu untuk masuk ke zona berikutnya, di mana masih ada firing juga dari kawan-kawan Dranix. Di sini Dranix Vendetta bersiap melakukan serangan ke arah depan, di mana udah bakal coba dilewatin aja dulu Ivan sementara waktu, dan yes, zonanya masih bersinggungan ke arah Granix dan juga EVOS bersama Star 8. Ya ada BTR yang harus kerja ekstra keras karena mereka juga selain ngejar zona, mereka juga harus menyeberangi pulau di seberangnya lagi ya. Benar, di mana udah ada penjaganya yaitu Onyx Olympus, Onyx Olympus. yang sudah stay dari tadi di arah golf course. Ya mungkin nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat saat ada mapnya lagi, tapi ya bisa kita infokan even BTR pun
masuk itu udah ada Onyx yang jagain jembatan. Yes. Even BTR-nya mau nyoba nyeberangin sungai, udah ada EVOS yang nungguin. Yap, dan udah ada RRQ juga. Dan kalau kita lihat sekarang masih coba ditungguin dulu EVOS mulai melakukan setup posisi defensif di arah pinggir pantai, di mana di seberang juga udah ada Aura Esports sebenarnya. Dan kita lihat kamera dulu ke arah Bigetron. Iya bener banget, kalau ini pasti mereka juga ini ya insting kayak gini sih yang harus dipelajarin sama tim-tim komunitas ya. Maksudnya mereka nggak coba untuk direct kayak BTR sendiri sebenarnya bisa aja untuk masuk. Oke, kita lihat. Inter 5 sudah makan korban 2 sekaligus dengan dan Sininya akan ke menit 3 di saat yang sama dan tertidur terculik Benigala Hayabusa, tapi Inter 5 still got the point atas RRQ Lord dan Star 8 gua rasa akan mengamankan daerah kompon di arah high ground. Hati-hati karena menurut gua defense di daerah tower ini juga cukup bahaya. Apalagi kalau seandainya kita ngelihat Star 8 sendiri tadi game sebelumnya kalau nggak salah Hayabusa juga menggunakan pelontar kan. Yes, berbahaya banget dan kita lihat Vader juga berhasil menculik Venom di sana terkena dan langsung dieksekusi habis begitu aja. Star 8 sudah kehilangan satu membernya dan sekarang posisinya malah menjadi sandwich untuk Star 8 Esports sendiri. Yap, karena di atas sendiri ada tim nomor 11 yaitu tim Dranix Vendetta sendiri yang juga membutuhkan poin untuk mengunci dari posisi mereka sendiri untuk menjadi juara apabila mereka juga berhasil mendapatkan buyah di match ke-6 kali ini. Wait, sepertinya kita dapat misinformation di mana sebenarnya udah ada Maung dan juga Gary yang harus dijatuhkan. Ternyata misinformationnya adalah Lofre di sini masih survive. Oh. Jadi tadi kayak ada sebuah room yang salah bisa dibilang dan kita lihat sekarang udah ada satu tim yang bersiap setup posisi di arah rumah labirin. Ini masih bakal ditungguin terus, nggak mau dikasih lepas dan posisinya nggak bakal dikasih longgar Pak ya. Benar banget ya, berarti tadi kita salah lihat aja ya, ada satu orang yang tereliminasi. Berarti potensial Louvre sendiri masih dengan sisa member sendiri masih bisa untuk mempertahankan posisi di pertama nih Haji. Benar banget, dan kalau kita lihat sekarang giliran ada UFV yang bakal bergerak menghampiri Stargate dan juga EVOS bersama ada Aura juga di sana di pinggir pantai. Iya benar banget, dan kalau gue lihat, gue sekarang kalau ngelihat UAV ini benar-benar nggak langsung ditembak loh. Ya. Mereka kayak dibiarin hidup buat ngelihat situasi dari mapnya itu sendiri. Nah ini menarik kalau seandainya zonanya sendiri menarik, malah bahkan balik lagi ke arah Brasilia. Ini bakal ada 1, 2, 3 bahkan 4 tim yang harus masuk ke bener aja. Ini harus ada 1, 2 Dranix Dauntless ya, dan juga BTR Magic yang harus masuk ke dalam zona. Yap, dimana BTR Magic gua rasa bakal mempunyai effort yang lebih karena dia harus melewati pinggiran zona di sentral dan mungkin tadi adalah tim dari XN atau Rosugo Pak ya yang tereliminasi ya. XN tadi masih ada tersisa 1. Jadi kalau XN masih tadi ada berarti Boss Esports yang dan harus juga Rosugo dan juga Rosugo yang harus tereliminasi. Oke, itu dia. Thanks banget koreksinya dan kita lihat udah ada Louvre juga yang mulai bergerak. Udah ada firing. Terlihat begitu ya Vader masih terpantau oleh Zixia dengan Grozanya memantau, masih bisa memanfaatkan patahan seorang Vader. Iya bener banget, dan kalau gue lihat ini bakal PR banget buat Dranix karena kalau even dia mau direct juga tim sekelas Starret ya yang kita ketahui mereka punya punya atribut defense yang cukup kuat ya kan. Jadi ini bakal PR banget buat mereka atau Dranix sendiri untuk masuk ke dalam zona yang udah dijaga oleh Star 8 Esports. Iya, dan Aura bisa gue bilang dengan poin yang dia miliki sekarang sudah dimasukkan ke kategori aman karena kayak dia tetap bakalan dapat poin kalau seandainya ada tim yang menghampiri dia. Bener banget, dengan 4 poin ini 4 kill ini udah kayak bikin mereka juga punya tambahan 80 poin, yang mana kalau kita lihat balik lagi ke klasmen besar ini juga rapat banget ya Ji. Rapat ya, itu ada 800 something point untuk Aura dan kalau kita lihat sekarang udah ada firing lagi. Aura di sini Koje 87 akan recover dulu. Mundur ke belakang, ada firing juga ternyata dari kawan-kawan Everyday dari Dranix Dauntless. Iya bener banget, nih bakal jadi makanan yang cukup bawah juga. Bakal dapat di bawah di sini, bakal dapat dilemparin grenade fire in the hole ke arah depan. Kavela udah terlihat ada Gary berhasil dapetin Devil begitu ya dari sisi lain dan kali ini sudah meledak juga. Everyday grenade-nya berhasil memakan korban. Udah bakal coba dieksekusi habis, masuk ke dalam. Bakal coba diajar, terlalu berbahaya. Masih bisa menggunakan gol. Udah 2 orang ternyata berhasil dapetin 1. EVOS menjadi pelakor kali ini atas Aura. Di
mana Evos dari kejauhan berhasil mendapatkan opportunity untuk Oh mengeksekusi my God. habis-habis para pemain dari Aura. Kalau lu lihat zona betul-betul mengarah ke arah Ipos di tengah-tengah punya tower dan dia siap banget buat menyambut tim-tim yang coba masuk ke dalam zonanya mereka. Yes, dan kalau kita lihat sekarang masih harus memantau ke arah pinggir pantai di mana udah ada pemain dari Onyx Olympus dan juga Bigetron yang harus memikirkan how to survive to the next zone. Oke. Dimana kalau kita lihat sekarang udah ada Anca yang mulai melakukan rotasi di bawah kolong jembatan. Udah tersisa 25 detik lagi masuk zona berikutnya. Bener banget. Nah ini gua bener-bener si PR-nya masih ada di pulau ya player atau tim-tim yang ada di pulau-pulau sentral ya karena mereka bener-bener harus nyebrang. Yang mana kalau nyebrang pun udah ada Ipos yang sudah mendapatkan 1 poin atau 1 tempat di atas tower, Pak. Yes, dan Evos di sini cukup aman tapi perang pun terjadi di mana-mana. Oh, Udah Phil. terlihat Phil di sana Phil. dengan satu zipline-nya. Udah ada yang jatuh juga. Jars harus terjatuh di arah rumah pantai. Masih bisa di recover tapi masih ada serangan balasan dari Bigetron. Udah mulai masuk zona ke zona berikutnya. Phil, hati-hati Ikam juga di sana udah terlihat oleh Evos. Phil udah bakal jatuh. Ball udah ditembak. LG udah terlihat Delta. Phil bakal coba dihabisin. Di sini Ikam juga masih punya glow. Oh my God. Ada XCN tentunya yang akan merepotkan untuk para pemain dari Bigetron. Di mana Regar juga udah mulai terkena down. Masih ada 1 orang lagi. Udah 6 poin kill diamankan oleh Evos. Evos bakal nyayur banget karena semua orang pasti bakal coba untuk masuk ke dalam zona yang mana mereka juga udah standby. Yang mesti dipikirkan oleh Ipos adalah gimana caranya mereka bisa memaksimalkan resource yang mereka punya. Yes, he still got the point. Kalau lihat masih ada LG, ada juga Black mulai turun masuk, bergerak mendekat. Ada Jar sudah berhasil dapetin para pemain dari Dranic, Evidence dan juga Jodipan. Udah terlihat 1 orang. Ikam terakhir. Dia berhasil survive. Baru mengumpulkan 1 poin aja di sini Bigetron dan Sam 13 sudah mulai mendapatkan bank juga. Zonanya ke arah laut dan pantai tentunya, di mana nggak ada yang diuntungkan dan Onyx malah ternyata yang mendapatkan advantage atas hal tersebut. Bener banget, ini bakal jadi satu hal yang menarik karena zona sendiri udah ada di air, yang mana sisa daratnya sendiri ini hanya bisa diterbutkan oleh 3 tim yang atau bahkan 4 tim yang tersisa di Pulau Brasilia. Yes, ada Gare di sana yang udah terculik, ada Zixia juga sendiri bakal melawan Evos, masih ada Black juga sekarang bakal digulung dulu medical kitnya, tapi Indian mereka harus tertarik ke arah pinggir pantai yang udah nggak ada obstacle lagi. Bener banget, dan kita lihat zona juga sudah mulai menyempit dan 1 orang member dari Evos juga sudah mulai turun. Kita lihat coba untuk tembak. Oh, udah ada Black juga, berhasil dapetin 1 straight gitu aja. Abu cukup sekarat, bakal dipasang keluar untuk pertahanan diri, masih ada 2 lagi, coba di double, coba di triple, udah jatuh ke sana, Sam 13 udah jatuh, tapi mereka berhasil ngantongin 10 poin kill, dan kita lihat Bigetron udah tumbang, satu aja ternyata, Evos juga bakal tumbang, this is it, Onyx Olympus yang akan mendapatkan buya dengan total perolehan 7 poin kill, what a great game. Wah, gua belum bisa predik ya dengan kondisi seperti ini. Kemungkinan besar dengan 7 kill yang dikumpulkan oleh Onyx dan tambahan 3